Halo, selamat malam teman-teman. Selamat bertemu kembali dengan saya Waidi Akbar dari Sarjana dan Profesional Buddhis CD. Di acara Lamar, Life and Mature, dengan episode kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana mampu bertahan di pandemi saat ini bersama dengan seorang pembicara luar biasa, seorang yang luar biasa juga, Pak Anton Teddy dari TX Travel. Oke, dan beliau sudah langsung masuk. Sudah langsung masuk. Oke. Dan minta maaf untuk Halo, Pak Halo, halo. Teddy. Eh, Halo, masih mut, sorry, masih muter. masih muter ya. Oke. Ya, Tapi oke, udah jelas Pak. Di Pak Teddy ada lihat Pak Teddy juga? ya, sudah. Oke. Sebelumnya minta maaf Pak Teddy dari waktu yang dijanjikan jadi terlambat Nggak gitu. apa-apa, Minta maaf sebelumnya dan nggak apa-apa. terima kasih sudah mau Easy, menunggu. easy, easy. Maaf banget. Tadi apa ya, memang dari kantor kan jam 7 ya. Jadi terus kemudian ya udah lama juga ya Jakarta nggak macet gitu. Jadi hujan macet gitu. Iya, Oke, iya. oke dan oke bentar ya saya pin komen dulu. Hmm, Oke, jadi kan kita hari ini membahas nih. Jadi sedikit perkenalan bahwa di acara lamar ini Live and Mature kita memang mau membahas terkait dengan menjadi solusi nih bagi buat teman-teman kita yang mendengarkan ini, terutama dari kaitan sisi ekonomi ataupun bisnis gitu. Nah, iya. kita tahu nih Pak Pak Teddy punya bisnis kan ini adalah salah satu yang paling terkena dampak nih ya kan dari pandemi COVID-19 ini. Nah, namun kami melihat dari Pak Teddy ini juga orang enjoy aja, terus kemudian ada hasil apa creativity yang dilakukan untuk menghadapi pandemi ini. Nah, untuk itulah kita pengen tahu nih apa sih rahasia atau yang Pak Teddy lakukan untuk menghadapi COVID-19 ini yang dapat menginspirasi teman-teman yang lainnya juga. Nah, kalau ini boleh di-share sedikit bagaimana Pak Teddy menghadapi situasi COVID pandemi ini? Iya, iya. Oke, makasih. Panggil saya Anton aja ya. Oh, Karena Anton ya, sorry, sorry. ya Maaf. enggak apa-apa. Karena Hmm. papa saya dipanggilnya Teddy. Jadi kalau panggil Oh, iya saya mikirnya manggil papa gitu ya. oh Oke, iya, no iya. problem. Oke, Pak Anton. Iya. Oke, Yang oke. pertama saya melihat bahwa kenapa saya bertahan dan saya banyak melakukan sebenarnya eh, inovasi, kreativitas, saya banyak melakukan ini, coba itu. Landasan yang pertama adalah karena saya suka travelingnya, ya, suka bisnisnya, Oh, oke. suka jalan-jalannya. Jadi saya Hmm. sekalian Oke. lihat-lihat, jalan-jalan, Hmm. luksi-luksi, ya, lihat-lihat. Dan Iya, 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 iya. sebenarnya apa Hmm. yang terjadi sekarang ini adalah dari Hmm. sisi apa ya namanya finansial sebenarnya Hmm. bukan sesuatu yang parah. Yang jadi Oh. permasalahan adalah kejadiannya rame-rame dan kita tidak ada income, ya. Nah, Hmm. kalau Oke. kejadian yang lebih berat adalah semuanya berjalan oke, tetapi saya mengalami Hmm. kerugian. Nah, itu kalau Oh. dilihat daripada kerugian dengan tidak ada income, sebenarnya tidak ada Hmm. income berarti tidak rugi. Cuma kita Oke. tidak Oke. mendapatkan eh, apa ya, Pemasukan. pemasukan, projection daripada Hmm. profit kita tidak ada gitu ya. Tapi dari sisi Hmm. profit and loss sebenarnya nggak terlalu jadi yang beban kita adalah Oh. karena ada operation cost ya gitu, Hmm. staff dan lain Hmm. Hmm. sebagainya. Tapi dari Ya. sisi Oke.
tingkat kerugian ini tingkat kerugiannya masih biasa-biasa dibandingkan dengan tingkat kerugian kalau dalam misalnya satu kali pesawat tidak berangkat gitu ya, itu miliaran gitu ya. Kalau ini miliarannya jangka waktunya bukan cuma sekali gitu, cuma misalnya 1 tahun baru 1 miliar misalnya gitu ya. Itu kalau pesawat bisa 2-3 miliar dalam satu event gitu, dan eventnya berjalannya seminggu itu bisa 11 kali seminggu gitu. Jadi potensi kerugian dalam pandemi ini sebenarnya bukan sesuatu yang berat, tetapi ya, nah ini dari sisi uang gitu ya, dari sisi uang terlalu berat. Tetapi yang jadi masalah adalah bahwa kita ada operation cost yang menjadi beban. Dan kalau terus ini di-drag dengan panjang seperti begini, jadi beban juga gitu. Ya. Jadi masalah itu bebannya kalau ditarik terus jadi bener-bener dapat baru loss-nya itu bakal gede gitu ya Pak. Betul. Itu yang sekarang. Nah, kalau ditanya bagaimana saya menyikapinya, satu, saya melihat banyak teman-teman travel ini yang saya pikir mereka cuma diwariskan oleh orang tua gitu ya. Nah, ini banyak yang check out. Kalau cuma karena warisan kebanyakan check out. Kalau mereka ikut-ikutan juga check out, tidak ngerti karena apa yang harus mereka lakukan. Yang kedua adalah situasi ini kan tidak ada sebelumnya, sehingga tidak ada yang tahu bagaimana. Nah, apa yang saya lakukan, saya juga tidak tahu, tetapi saya percaya dengan banyak melakukan testing, coba ini, coba itu, coba ini, coba itu, akhirnya kan ketemu, oh ini bisa jalan, oh ini nggak bisa jalan, oh bayangkan dengan yang tidak pernah melakukan tes, nah dia nggak tahu sekali, betul. Misalnya saya ambil contoh yang paling jelas. Saya sudah melakukan virtual tour itu di awal bulan April. Saya sekarang baru melihat teman-teman travel besar baru mengadakan virtual tour sekarang. Ya dia mau belajar. Saya dari April sudah belajar. Mereka baru belajar sekarang di Oktober gitu. Ketinggalan itu, itu satu. Yang kedua adalah saya melihat bahwa saya sebagai owner menjadi pilot on the plane, pilot yang langsung nyetir sendiri nih di pesawat, ya. Nah, owner yang lain bagaimana? Owner yang lain saya melihat tidak turun, mereka bukan pilot on the plane. Jadi apa yang terjadi, ada turbulence, ada airportnya nggak bagus, cuaca jelek, mereka tidak paham. Sehingga apa yang saya lakukan, saya ambil contoh, saya sudah ke Tanjung Lesung 7 kali. 1 kali selama pandemi ini ya? Dari bulan Juli. Iya. 7 kali dari bulan Juli. 1 kali dengan keluarga, 6 kali lagi adalah membawa grup. Nah, saya mulai bisa mengerti maunya mereka seperti apa. Nah, saya perginya ke Tanjung Lesung, tetapi dari sana lahirlah lebih daripada 10 program mirip dengan Tanjung Lesung. Oke. Karena terjun langsung, jadi langsung mendengar, melihat langsung, lalu kemudian diaplikasikan ke dalam program yang lain gitu ya Pak? Betul. Jadi langsung, ini yang saya istilahkan pilot on the plane gitu ya. Jadi buat para business owner itu penting. Jadi pilot on the plane itu jadi
ya mungkin karena mereka nggak pilot on the plane, jadi mereka juga begitu ngalamin yang tadi Pak Anton katakan ya di awal, bahwa kan memang kondisi ini kita tidak ngalamin sebelumnya gitu. Jadi karena Betul. mereka tidak turun langsung, mereka tidak tahu ya, dan kemudian tidak coba lagi kemudian mereka tidak coba gitu. Otomatis Betul. bingung nih apa yang perlu Iya. dilakukan gitu ya Pak. Iya, betul. Ada beberapa hal, misalnya barusan kurang lebih 1 jam sebelumnya, 1 jam yang lalu, ada senior saya yang senior saya bukan junior saya, dia baru bertanya bagaimana sebaiknya menghadapi kendala seperti sekarang, karena dia merasa beban berat. Dia timnya kecil, mungkin stafnya sekitar di bawah 50, saya 150, jadi saya punya beban 3 kali daripada dia, tetapi saya sudah melakukan terobosan-terobosan, unpaid leave lah, yang masuk stafnya sedikit lah, inilah, itulah, kita melakukan terus terobosan, mesti ini, mesti itu. Nah, senior saya ini belum melakukan apa-apa, cuma tidak ada unpaid leave, semua dibayar penuh, dan sekarang baru bilang, kayaknya berat ya kalau kita bayarin staff tanpa ada pemasukan. Loh, saya bilang kemana aja, saya mah udah bulan Juni. Ya. Nah, kadang apa sih Pak? Saya juga penasaran, apa yang membuat kalau kita belajar dari mereka, apa yang membuat mereka agak pelan ya Pak? Maksudnya enggak, kalau Pak Anton kan cepet nih. Nanti sebelum ke Pak Anton, saya pengen tahu dari kacamata Pak Anton, apa sih yang membuat orang kadang-kadang lambat gitu, enggak langsung take action seperti Pak Anton gitu. Kira-kira apa Pak? Yang pertama, saya melihat bahwa mereka merasa tim saya kecil, sehingga rasa beban itu nggak terlalu berat. Saya sanggup kok 1 tahun gitu kan. Nah, kalau pada waktu kita bulan Maret, saya sangat yakin bahwa nanti bulan Juni Lebaran kemarin itu sudah recover, sudah balik ke normal. Tapi kan ternyata tidak gitu ya. Nah, pada saat begitu terjadi perubahan yang signifikan, kita punya COVID-19 ini penularannya sangat-sangat tidak bisa diatasi dengan cepat, saya langsung ambil tindakan drastis. Nah, mereka ini merasa kita timnya kecil, bebannya kecil, 1 tahun masih sanggup, ya udah aja ngedrag. Nah, sekarang baru mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan terlambat. Jadi mereka harus melakukan sesuatu. Makanya saya mengatakan dari sisi saya pikirnya adalah napas panjang. Dari sisi mereka melihatnya, ya sangguplah napas pendek gitu kan, udah kelihatan nih bentar lagi juga vaksin selesai. Padahal sekarang faktor vaksin aja masih belum jelas gitu. Ya, baru dengar-dengar katanya gitu ya, belum sesuatu yang fix pasti akan seperti itu gitu. Iya. Nah, kalau dari Pak Anton, nah ini apa yang membuat Pak Anton dapat begitu, misalnya tadi ya virtual tour gitu di bulan tadi Pak Anton mengatakan bulan April ya, Pak Anton sudah mulai melakukan. Nah, apa waktu itu Pak Anton dapat begitu cepat langsung mau mengambil tindakan, tidak seperti yang umumnya kan tunggulah 1 bulan lagi, tiba-tiba udah akhir tahun aja gitu. Nah, sedangkan Pak Anton, apa yang membuat Pak Anton dapat waktu itu cepat gitu membuat keputusan Pak Anton? Saya terbiasa gerak cepat, memang satu itu. Kedua, saya punya beban besar. Saya punya franchisee cukup banyak ya, ada 200-an. Saya punya saya punya reseller 12.000. Jadi saya harus melakukan setiap hari harus melakukan sesuatu yang baru, coba kiri, coba kanan, coba kiri, coba kanan dengan cepat begitu ya. Saya nggak bisa nunggu. Nah, pada waktu itu
saya sudah melakukan virtual tour, saya sudah lakukan, lalu saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa virtual tour berbayar ini tidak bisa. Tapi kalau tidak berbayar bisa, itu yang pertama. Kedua, tingkat virtual tour itu dianggap tidak berhasil karena orang mau selfie nggak bisa, orang pengen feelingnya, misalnya coba rasakan ini anginnya berhembus dengan sepoi-sepoi, nggak bisa ngerasain gitu. Terus mau makan, aduh ini enak banget sop buntutnya gitu ya, nggak bisa nyobain. Nah, akhirnya saya melihat memutuskan bahwa saya meninggalkan virtual tour. Yang saya tidak tinggalkan adalah sejak tanggal 13 April sampai hari ini, sampai sekarang adalah IG Live dan Zoom. IG Live dan Zoom itu saya lakukan terus. Ini sudah yang ke 650 sekian. Wow. Wow. Iya. Apa yang buat Pak Anton tidak meninggalkan dua hal ini, Pak? Satu, ternyata ini adalah personal branding yang bagus. Jadi orang inget gitu ya, oh Anton TX Travel, oh itu loh bosnya TX, oh itu loh bosnya travel. Sampai-sampai sekarang itu orang taunya kalau travel ya Anton Teddy, namanya TX Travel banyak yang lupa. Tapi jadi lebih ingat Pak Anton ya gitu ya. Nggak apa-apa, makanya saya muncul di mana-mana, muncul di sini, muncul di sana, diajak di sini mau, diajak di sana mau. Satu hari itu bisa 4-5, kadang-kadang kalau lagi full bisa sampai 7-8, pernah beberapa hari 10 kali sehari IG Live. Waduh. Wow. Purpose-nya apa, Pak? Pak Anton melakukan hal ini dalam konteks build, artinya personal brand. Ada relate nggak dengan TX Travel ini sendiri, Pak Anton? Iya, jelas. Saya bawa nama TX kemana-mana. Iya. Iya. Jadi memang itu bagus. Itu menurut saya sekarang itu di dalam masa pandemi ini, kalau kita bertahan itu adalah sebenarnya harus bergerak. Bertahan itu bukan diam, tapi bergerak. Bergerak itu adalah segala macam. Lakukan gitu. Apapun yang dapat dilakukan, lakukan gitu ya. Betul. Dan nanti semakin banyak kita melakukan, semakin tahu mana yang cocok, mana yang gagal, mana yang sukses. Saya banyak orang seringkali lihat kan suksesnya. Wah, Pak Anton pinter ya, sukses begini begitu. Ya, dia kali lihat saya punya kegagalan berapa kali. Cara Pak Anton menghadapi kegagalan gimana? Karena kan nggak nyaman ya Pak. Maksudnya pas saat kita ngalamin kegagalan itu kan pasti ada rasa nggak nyaman. Malu kah, nyesel kah, atau kesel kah gitu ya kan. Nah cara Pak Anton menghadapi kegagalan itu untuk trial to trial semangat gitu. Itu gimana Pak? Iya, saya sudah terbiasa dari kecil sebenarnya mimpin kelas ya. Nah di kelas itu kan kita bernetworking. Bagaimana saya menghandle temen yang troublemaker ya. Bagaimana saya sebagai ketua kelas, ketua OSIS ya di sekolah di Sukabumi. Pindah ke Jakarta, saya nggak ngomong apa-apa, tapi wali kelas saya mencalonkan saya menjadi bukan cuma tingkat kelas, tapi juga tingkat sekolah gitu ya. Nah akhirnya mungkin mereka melihat saya punya leadership. Nah seorang leader itu ditempa kan bisa dibayangkan dari SD, SMP, SMA. Lalu di dalam perusahaan juga, di dalam pekerjaan, saya kerja 2 tahun, tahun ketiga sudah jadi supervisor, lalu menjadi manajer, dan meningkat terus. Nah, dari situ sebenarnya yang namanya gagal itu adalah
daily life. Setiap hari saya melakukan kegagalan. Dan semakin banyak kegagalan saya lakukan, semakin dekat saya sukses. Sehingga orang sering kali mengatakan, tugaskan Anton. Waktu saya kerja, sering kali saya mendapatkan tugas-tugas dalam tanda petik mission impossible gitu. Kenapa? Karena mereka melihat saya pantang menyerah, saya rajin, kerja keras, saya banyak akalnya, saya dalam melakukan segala macam lurus gitu ya, nggak neko-neko. Saya mungkin tricky, banyak akalnya, tetapi saya tidak dalam kapasitas misalnya membohong, menipu gitu ya. Dan opportunity seperti ini, IG Live muncul, Zoom muncul, saya tidak ada beban. Kenapa tidak ada beban? Travel itu sekarang itu banyak yang mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan di mana misalnya contoh tour, ikut tour. Bapak ikut tour. Lalu saya sudah deposit tiket, hotel, dan lain sebagainya. Tiket hotel tidak hilang karena pandemi, tetapi uangnya tidak bisa saya cairkan dari airline. Nah, bagaimana? Nah, di sini saya melakukan terobosan dengan menggunakan dana talangan saya, dana darurat saya, dan itu nilainya sangat besar. Di mana saya ibaratnya dalam tanda petik adalah waktunya saya untuk membeli nama baik. Sehingga saya ngomong kemana-mana, saya nggak ada beban. Kenapa? Karena saya sudah mengembalikan. Jadi di teman-teman travel ini yang lazim sekarang dianggap normal adalah tidak mengembalikan uang, tapi menunda nanti terbangnya, nanti mau terbangnya, seperti itu. Tapi kan orang takut terbang, Turki sudah bisa, tapi takut terbang ke Turki. Ya udah, pokoknya uangnya tidak hilang, dari tahun ini masih ada, silahkan mau dipakai tahun ini atau tahun depan. Nah, seperti begini, menurut saya adalah saya melakukan hal yang berbeda. Saya mengembalikan turnya dengan catatan saya mengatakan, teman-teman travel ya bilang saya bodoh karena uang udah di tangan, situasi seperti ini semua bisa menerima, tapi saya merasa kalau saya jadi customer, saya merasanya mau uangnya kembali, nggak mau disimpan gitu kan ya. Dan saya percaya sekali dengan yang namanya karma. Saya yakin apa yang kita lakukan sekarang, menanam kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Pada saat kita berbuat baik, nanti kita dapatnya baik, buahnya baik gitu kan. Itu. Oke. Jadi artinya dari Pak Anton terus melakukan, bahkan yang terakhir ini menarik Pak Anton, yang Pak Anton mengembalikan, artinya itu sebenarnya salah satu cara dari Pak Anton untuk ya tadi beli nama baik ya. Ini baru kali ini saya dengar nih, membeli nama baik gitu. Iya. Ini luar biasa nih kata-kata. Iya, nama baik itu tidak dijual, tetapi kalau ada kesempatan membeli, kita beli. Dan saya sudah melakukan beberapa kali, misalnya yang paling klasik semua orang tahu di X Travel itu tukang charter pesawat. 2016 saya mencarter pesawat pertama kali gitu ya. Apa namanya? Tiap minggu. Lalu karena satu dan lain hal, ada kesalahan teknis yang sebenarnya bukan kesalahan saya. Izin untuk terbang dari Jakarta
ke satu kota di China namanya Zhangjiajie, itu tidak keluar. Di penerbangan pertama, taunya tidak keluar pada hari keberangkatan. Waduh, oke. Nah, di situ tahun 2016 istri saya tanya saya, Pi, apa yang Papi mau kalau sebagai customer, apa yang saya harapkan dari situasi ini? Lalu saya bilang, saya mengharapkan bahwa saya bisa mendapatkan uangnya kembali sekarang, dan kalau memang pesawatnya berangkat, saya mau berangkat secara gratis. Istri saya setuju dengan apa yang saya pikirkan, lalu hari itu juga kita memberitahu kepada customer kita, ada beberapa yang sudah datang di Jakarta, ada yang sudah terbang dari Surabaya, dari luar kota. Kita beritahu bahwa ini situasinya, izinnya tidak keluar, kita kembalikan uang, kita ganti, yang sampai Jakarta kita kasih hotel, mau berapa malam, mereka pulang lagi, dan setelah itu kita menawarkan kalau mereka masih percaya, ikut dengan rombongan selanjutnya secara gratis. 80% menerima, 80% menerima. 15% tidak mau menerima, tapi juga tidak menuntut yang lain. 5%, 5%, jadi hanya sebagian kecil menuntut untuk mendapatkan kompensasi. Saya merasa ya stres ya dalam situasi seperti itu, tapi pada waktu kita tanya secara hukum, lawyer saya mengatakan kita benar, nggak apa-apa. Ayo, kalau mereka bersikeras kita ke court aja gitu ya, selesaikan di pengadilan karena saya nggak salah gitu. Tapi kembali lagi istri saya bilang, Pi, ini persoalan kalau ke pengadilan itu kan makan waktu lama dan kita tidak punya waktu untuk ke sana. Bagaimana kalau kita ganti aja dah? Dia mintanya berapa kali, ya udah kita ganti dan kita fokus energi kita gunakan untuk charter flight yang lain. Karena waktu itu saya charter flightnya adalah 14 minggu. Minggu yang ke-1 gagal, masih ada 13 lagi. Dan saya kalau sekarang cerita gitu ya, saya berterima kasih Tuhan itu nyata. Apa yang saya lakukan menanam kebaikan, ternyata menurut perhitungan gara-gara satu pesawat itu gagal, seharusnya saya gagal. Tetapi ternyata saya tidak rugi. Saya juga bingung cara hitung dan lain sebagainya. Akhirnya setelah 13 pesawat jalan sukses, ada keuntungan yang waktu itu saya dapatkan. Yang pertama adalah saya tidak jadi rugi. Saya juga nggak ngerti. Saya cuma tanya kepada istri saya, Mi, kenapa ini kamu kan mami yang ngitung, katanya rugi, kok sekarang bisa nggak rugi? Ternyata ada sesuatu yang kita miss out, dan saya percaya itu bukan campur tangan manusia lagi gitu ya. Itu Tuhan yang tak campur tangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 80% yang pergi gratis ini menjadikan corong promosi mana. Wah, gila nih di X Travel pesawatnya nggak berangkat, kesel, tapi uangnya dikembalikan. Tetapi saya berangkat gratis gitu ya. Nah, yang berangkat gratis, yang berangkat gratis itu kan satu pesawat, 80% dari satu pesawat, dan itu jadi omongan hebat sekali. Saya bersyukur dan itu pertama kali beli nama baik. Ya.
Dan itu yang kemudian ya benar sih maksudnya, dan itu kemudian tertanam dari Pak Anton dan ya karena ya nama baik itu satu hal kalau kita bicara bisnis itu ya memang paling utama ya, benar nggak sih Pak Anton? Bahwa Betul, nama baik itu sesuatu hal yang penting untuk kita jaga gitu. betul, betul. Saya memperhatikan ya travel online yang sangat besar di Indonesia aja, dia tiap hari bisa live. Di dalam live-nya itu banyak orang yang protes. Saya kok bayar kamu, bayar pesan tiket, bayarnya pakai uang, sekarang kok kamu kembalikan saya pakai voucher. Nah, kalau ditanya apakah online travel ini menipu, kan tidak menipu. Dia juga dapatnya voucher dari airline. Sebab kalau airline harus bayar secara tunai, ya airline-nya bangkrut gitu kan. Nah, kalau ditanya kepada saya berpikir adalah saya juga nggak mau dibegituin, dan saya sanggup untuk menggunakan dana darurat, dana talangan. Saya full menyelamatkan nama baik ini, beli nama baik, dan terbukti saya sangat senang bahwa tingkat kepercayaan naik. Sekarang itu walaupun ini juga masalah yang lain. Bayangkan di Jakarta ini mungkin ada sekitar 2.000-an travel agent yang buka belum ada 100. Belum ada 100 itu ya. Itu yang jadi masalah. Kenapa? Makanya kalau ditanya kenapa ya semua kok nanyanya ke TX Travel, karena TX Travelnya kita konsisten gitu ya. Wah, ini seneng nih ada yang kaca film stiker. TX Travel memang top. Saya pernah berangkat walaupun hanya 24 orang dalam satu pesawat. Iya. Ini terus kemudian ini ada pertanyaan Pak Anton, strategi nih, lebih ke strategi untuk untuk penerbangan pertama tentunya cash flow sangat penting. Bagaimana kiat-kiat Pak Anton dan TX Travel mampu mengcover pengeluaran ekstra untuk 80% penumpang dari first flight gitu? Iya, kalau ditanya, saya kan punya 13 pesawat sisa kan tadinya 14, satu gagal. Nah, 13 pesawat itu karena saya memberikan gratis, habis langsung, jualannya laku. Dalam waktu seminggu, semua habis. Karena mereka melihat, wah, apa ya, kalau kita bilang, cengli nih, Pak Anton cengli nih. Pak Anton bisa dipercaya nih, duit dikembalikan dan lalu ditawarin. Nyoba pesawat pertama, terbang. Pesawat yang pertama ikut 20 orang, 30 orang. Terbang semua. Wah, ini ngomong kemana-mana. Ngomong kemana-mana. Kalau bagus itu mereka ngomongnya nggak sekenceng jelek. Tapi kalau jelek ngomongnya lebih kenceng daripada bagus. Tapi karena saya melakukan jelek dan bagus, jadi sama kencengnya. Iya. Ya, ini menarik ya, wah ini luar biasa Pak Anton untuk sharingnya gitu. Nah, terus kalau sekarang gimana Pak Anton dengan situasi saat ini ya? Dan Pak Anton ke depan apa ya rencana Pak Anton gitu? Maksudnya terkait dengan karena Pak Anton tadi saya dengar bahwa istilahnya tanggungan Pak Anton ini banyak kan, artinya dari yang agent terus kemudian franchise itu kan banyak gitu tanggungan. Betul. Pak Anton, bebannya kalau saya jadi Pak Anton ya itu udah tertanam di tanah kali saya gitu ya. Iya, betul. Ya. Pak Anton ke depan gimana gitu? Iya, di dunia travel saya melihat ada perubahan. Perubahan yang paling besar adalah ada muncul istilah baru namanya microtourism. Apa itu microtourism? Microtourism adalah orang-orang jalan-jalannya itu turis lokal, jalan-jalannya itu adalah kurang daripada 6 jam.
5 jam, 4 jam, 3 jam. Makanya ke puncak rame kalau weekend sampai macet-macet. Tetapi yang namanya Bali, ke Bali sepi. Saya sedih. Oh. Sedih, tapi ya nggak bisa apa. Orang takut terbang ke Bali. Orang takut terbang dengan pesawat. Nah, karena mereka takut, yang terjadi adalah orang Jakarta ke Bandung, orang Jakarta ke Jogja, 6-7 jam ke Jogja udah sampai. Dari Jogja ke Jakarta 6-7 jam udah sampai. Orang Jawa Timur ke Jawa Tengah, Jawa Tengah ke Jawa Timur, seperti begitu. Tetapi ya itu, yang terbang sedikit. Jadi sekarang itu kapasitas terbang secara per data real itu kurang daripada mungkin sekitar 30%-an aja. Bayangkan. Kalau dengan angka seperti itu, yang ke Bali ini semua banyak diisi adalah bukan oleh turis. Turisnya sedikit sekali. Kebanyakan diisi oleh pegawai negeri dan pebisnis. Nah, kalau ditanya, ini perubahan yang pertama, microtourism. Berapa lama? Ya sampai nanti virusnya selesai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang itu sekarang fokusnya perginya ke alam, ke yang bersih, terbuka, yang bersih, yang aman, yang sehat, less crowded, tidak mau ada kerumunan, less static, tidak mau yang banyak bersentuhan, dan yang terakhir adalah low mobility. Jadi mereka perginya nggak mau yang jauh-jauh. Nah, kalau seperti ini, saya harus bikin yang beda terus gitu ya. Antara lain, saya bikin paket ke Bali. Orang itu sampai bingung. Harga ke Bali 2,5 juta sudah termasuk tiket pergi pulang, sudah termasuk hotel bintang 4 3 malam, sudah termasuk jemput antar di airport, dan termasuk pemakaian mobil dengan bensinnya dan sopirnya selama 2 hari. Nah, kalau ditanya, kok begini? Ya inilah ternyata jalan. Misalnya contoh, kenapa jalan? Saya pergi ke Bali, saya maunya acaranya ABC. Bapak juga mau ke Bali, perginya XYZ. Bapak pergi kemana, saya pergi kemana, saya kasih mobil aja sama supir BBM selama tiap hari 8 jam. Dan ternyata ini banyak disukai. Saya kasih ke Jogja, saya kasih ke Semarang, kasih mobil, tiket pesawat, hotel, mobil, tiket pesawat, hotel, mobil. Dan kalau ditanya, saya sudah melihat pola seperti begini 5 tahun yang lalu dari orang Jepang. Oh ya, oke. Jadi orang Jepang ini sebenarnya unik. Kalau ya 20-25 tahun 80-an pertama kali saya ke Jepang, saya aneh ngelihat orang Jepang pilek, batuk, pakai masker. Di kendaraan umum kalau mereka pilek biasa pakai masker gitu kan. Dulu kita nggak ngerti buat apa sih. Lalu mereka tidak pernah berjabat tangan. Hai. Membungkuk kepala. Iya. Nah, 5 tahun yang lalu saya waktu itu menjemput pesawat yang dicarter dari Bali. Jadi saya terbang dari Bali ke Jepang. Nah, pesawatnya itu datang dari Jepang ke Bali, ada 300 orang. Saya kaget, 300 orang, kok ada guide-nya 150. Kenapa? Ternyata 150 guide ini menghandle 300 penumpang. 300 penumpang ternyata mereka berdua-dua. Lalu saya tanya,
dua orang couple gitu ya. Lalu saya tanya, Ya. mereka ini rutenya kemana? Beda-beda atau gimana? Hmm. Harus disediakan 150 mobil kan? Saya lagi mikirnya Ya. zaman itu tuh nggak kepikir. Kalau 300, saya paling sediain 12 bus. Udah 12 Ya. guide. Cukup. Ini 150 guide-nya bahasa Jepang semua. Pusing saya bilang. Berarti satu couple satu dong sebenarnya berarti ya. Betul, betul. Dan baru di situ dibilangin, oh iya, sekarang tren orang Jepang 5 tahun yang lalu itu, kalau si A mau perginya ke satu tempat, dia mau lebih lama, ya silahkan. Si B perginya ke satu, nggak mau, di skip aja. Dia maunya ke tempat yang kedua. Dia juga nggak mau yang kedua, dia mau bikin acara sendiri. Boleh juga, karena semuanya diberikan dalam tanda petik cuma guide, cuma sopir, cuma mobil. Nggak ada tuh program. Waktu itu saya masih bikin program. Jam segini kemana, jam segini kemana, ini, itu, ini. Semua diaturin begitu. Nah, pengalaman itu saya melihat, saya implementasikan begitu. Oke, dan it works Pak untuk saat ini ya? Betul, cocok ternyata, iya cocok. Oke. Dan sebenarnya costnya bukannya lebih tinggi ya Pak? Jadi itu sebenarnya malah masih ke cover ya Pak? Apa tipe juga gitu? Kalau nanya harga sekarang itu yang punya mobil nanya maunya berapa? Yang punya hotel nanya maunya berapa? Kirim tamu, jangan enggak, iya. Kesian Pak. Oke. Jadi sebenarnya sama-sama diuntungkan gitu ya, sama-sama dengan ya artinya mereka juga yang penting dapat pendapatan, mereka yang penting juga ada jalan seperti itu ya Pak. Betul. Sampai sopir-sopir yang Avanza dari tempat nyewa itu mereka bilang, saya nggak digaji, nggak apa-apa, asal bawa tamu. Kalau saya bawa tamu, saya paling tidak dapat tipping. Nah, itu. Karena dia bilang, kalau tamu orang Indonesia itu pasti ngasih tipping. Kalau orang Jepang nggak ngasih tipping, katanya. Oke. Masing-masing. Kalau saya sedikit rangkum ya. Iya. Artinya dari strateginya Pak Anton terkait dengan ya di dunia traveling di situasi saat ini, yang pertama adalah terus bergerak gitu, terus melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan gitu ya. Jangan stop gitu. Trial, testing dan testing gitu, untuk menemukan mana yang cocok, mana yang tidak gitu. Betul. Itu yang tadi saya dapatkan dari Pak Anton di awal gitu ya. Jadi bahkan ada ide apa yang dapat dilakukan dulu gitu ya Pak. Iya. Itu yang diusahakan dulu untuk mendapatkan mana sih yang oke, mana yang enggak gitu. Iya. Lalu kemudian yang kedua adalah nama baik. Menurut saya itu inspirasi banget. Jadi artinya bahkan kalau perlu ya beli nama baik gitu. Maksudnya karena itu hal yang sangat penting dan bicara jangka panjang ya, nafas panjangnya juga gitu. Betul. Karena kalau kita tidak jaga nama baik, begitu kondisi let's say sudah membaik, nanti orang juga tax travel dia nggak terlalu akhirnya nggak secara bisnis ke depan juga nggak gitu oke gitu. Tapi kalau dengan jaga nama baik, begitu kondisi sudah normal, orang juga akan udah lebih trust nih dengan TX Travel gitu ya Pak. Betul. Terus kemudian juga salah satu hal yang menarik yang Pak Anton lakukan terus adalah artinya ya saya merasakan sih, walaupun saya dari percakapan saya dengan Pak Anton, saya dapat merasakan Pak Anton orang yang keep aktif gitu, sampai tadi IG Live juga, kalau perlu ada undangan IG Live, Zoom, itu memang dapat dilakukan, personal branding, ya otomatis sebenarnya juga branding TX Travel-nya juga gitu, sebenarnya itu juga bagian dari, at least ada sesuatu yang dapat dilakukan, mungkin nggak langsung menghasilkan income gitu ya Pak, tapi tetap building something gitu, artinya tetap bangun nama, tetap lakukan sesuatu, yang sehingga tetap TX Travel ini at least tetap ada gitu, tetap muncul, ada di dalam benak orang gitu ya, yang kirain travel udah tapi tetap ada nama gitu. Itu yang membuat orang jadi tetap ada mengingat gitu. Jadi nggak melulu lakukan sesuatu harus langsung dapatkan uang ya Pak gitu. Ini mau konfirmasi. Mindset Bapak seperti itu nggak? Artinya kita lakukan sesuatu
bukan berarti langsung harus ujung-ujungnya duit gitu, tapi at least ya branding atau apa gitu ya Pak. Iya, iya. Betul, betul. Hmm. Karena Hmm. semakin banyak kita melakukan testing kiri kanan, semakin kita tahu mana, karena kita udah tahu jalannya. Ini menarik juga nih dari Irma Gunawan. Berani Ya, sharing ilmu, apakah tidak takut ya, diduplikasi? diduplikasi, Nah, benar. saya dari dulu nggak takut diduplikasi. Pada waktu tahun 2004 saya franchise-kan dengan nama TX Travel. I think ini kan Hmm. travel pertama yang di-franchise-kan. Tahun 2005 itu ada 10 travel yang di-franchise-kan juga. Pertanyaan Wow. adalah, kalau ditanya sekarang, pertanyaan, Hmm. 5 tahun kemudian, 2010, itu ada berapa Hmm. travel yang di-franchise-kan? Tinggal 2. Hmm. Kenapa? Karena orang yang menduplikasi, meniru, copycat itu tidak mengerti kenapa melakukan ini, kenapa melakukan Ya. itu. Seperti misalnya apa yang Hmm. saya lakukan ke Tanjung Lesung. Orang sampai Hmm. bingung, Pak Anton, saya perhatikan Pak Anton pergi 6 kali ke Tanjung Lesung. Dari nomor Hmm. 2 sampai nomor 7, itu kok beda-beda Hmm. terus. Ya, karena saya melakukan beda Hmm. terus. Jadi kalau orang mau niru saya, dia nirunya mau yang mana? Dan alasannya dia niru apa? Dia tidak mengerti. Oke, Pak Anton Ya, jalannya ya, ke ya. kiri. Saya jalan ke kiri deh. Hmm. Dia nggak tahu Hmm. jalan ke kiri itu di ujung harus ke kiri terus apa ke kanan. Atau mungkin saya sudah melakukan Hmm. jalannya nggak ke kiri lagi karena saya melihat ternyata jalan ke kiri nggak menguntungkan. Yang menguntungkan ke Hmm. kanan gitu ya. Dan Ke sering kanan. Hmm. yang saya lakukan sharing ini Hmm. adalah supaya orang pasarnya berkembang bersama-sama. Ini penting, Hmm. penting. Jadi Oke. kalau saya jagoannya jangan cuma sendirian. Saya mau jadi Ya. jagoan di antara ribuan travel gitu kan ya. Masa Hmm. 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 ya TX Travel cuma satu-satunya travel franchise, ya nggak ada gunanya. Bukan jagoan kalau Kenapa, cuma Pak? satu. Oh, karena tapi sorry Pak, maksudnya kenapa Pak? Kenapa Bapak tetap punya spirit seperti itu, Pak? Satu adalah saya merasa kalau jadi jagoan itu adalah harus punya influence, pengaruh kepada lingkungan. Kalau menjadi pionir dan sendirian tidak bagi-bagi ilmu, membangun pasarnya sendiri itu sebenarnya sangat-sangat sulit. Jadi kalau ditanya pada saat saya mempromosikan Tanjung Lesung, saya mengharapkan ada ratusan travel lain yang mempromosikan Tanjung Lesung gitu. Oke. Supaya Kak Supa. ya, supaya begitu saya ngomong satu, ada yang 100 lain yang ngomong Tanjung Lesung juga kan. Jadi orang percaya. Nah, customer tinggal nyari the best of the best yang bikin program ke Tanjung Lesung itu siapa sih? Nah, itu. Wow, oke. Itu sebuah spirit yang ini, maksudnya canggih sih. Bagi saya sih itu canggih Pak Anton. Artinya pertama Pak Anton tidak takut untuk berkompetisi. Maaf, mungkin Pak Anton tidak menggunakan kata kompetisi, tapi saya menggunakan kata kompetisi. Artinya Pak Anton tidak takut untuk berkompetisi, tidak takut untuk berbagi. Yang penting ada spiritnya. Lalu kemudian ya pada saat melakukan sesuatu juga berharap banyak ya, sehingga terjadi sebuah promotion secara bersimultan. Tapi kemudian Pak Anton adalah fokus ke internal, bagaimana membuat diri ini menjadi pilihan gitu. Betul. Di antara yang lain gitu. Betul, betul. Yes, correct. Itu sebuah semangat yang luar biasa, dan menurut saya itu juga salah satu hal yang dapat membuat kita bertahan ya Pak di situasi, terutama situasi sulit seperti saat ini. Kalau kita punya spirit seperti itu, bahwa spirit yang it's okay untuk collaboration gitu ya, terus kemudian
Yang penting juga fokus ke diri sendiri, apa yang dapat kita tumbuhkan dari internalnya kita gitu ya, perusahaannya kita, bukan terlalu fokus ke jatuhin orang lain atau apa gitu. Seperti itu ya, Yes, Pak. betul, betul. Okay. Setuju. Yes. Itu sangat spiritnya sangat luar biasa sekali. Bilang waktu kita juga tinggal sedikit lagi, Pak Anton. Nah, dan saya belajar tadi beberapa poin. Yang pertama, nama baik buat yang anak muda seperti ini tuh hal yang sangat penting sekali ya, Pak. Buat Ya, bisnis jangka panjang, nama baik itu perlu kalau perlu dibeli gitu ya. Kalau ya dijaga, kalau nggak, kalau perlu ya dibeli, itu beli nama baik. Terus kemudian spirit untuk terus mengusahakan sesuatu, ya, keep trying itu menurut saya itu untuk, ya kembali ini buat saya anak muda ini gitu ya, itu satu hal yang sangat penting sekali. Lalu kemudian untuk berbagi, ya jangan, karena kan anak muda ini egonya tinggi ya Pak ya, misalnya kalau nanti ilmu gua kalau gua bagi nanti diambil ditiru orang, akhirnya simpen gitu ya, karena suka seperti itu Pak. Tapi kalau betul. saya belajar dari pengalaman Pak Anton, berarti itu satu hal yang cara berpikir saya perlu diubah gitu ya. Oke, lalu kemudian fokus kepada bagaimana mengembangkan apa yang dapat kita kembangkan dari diri sendiri. Kalau dari Yes. Pak Anton, ada yang dapat di-sharing, mau sepatah atau dua patah kata untuk ke kami? Ya, yang pertama adalah never ever give up. Jangan menyerah. Itu yang pertama. Kedua, COVID-19 ini adalah jangan pernah berpikir ini adalah temporary. Menurut saya, COVID-19 adalah permanen. Kita akan hidup dengan situasi seperti begini secara permanen. Jadi kita harus merubah. Apa yang harus kita rubah? Kita banyak yang tidak paham. Lakukan aja. Jalanin aja. Setiap hari, kalau kita menanam kebaikan, kita akan mendapatkan buah kebaikan. Maunya apa? Saya Kristen, dan saya melihat Kristen dengan Buddhis itu sama pengajarannya ya. Dan sebenarnya agama yang lain juga sama. Yaitu kalau kita nanam jelek, jadi buahnya jelek. Nanam bagus, buahnya bagus. Nah, itu pilihan gitu ya. Ya, benar. Setuju, Pak. Ya. Jadi, never give up dan terus tanamlah kebaikan sehingga mendapatkan buah yang baik gitu. Yes. Yang akan membuat kita terberkati, terlindungi dalam perjalanan ini gitu ya, Pak. Betul. Oke. Terima kasih Pak Anton untuk waktunya di hari ini, di malam ini, untuk waktunya untuk sharingnya yang luar biasa sekali. Dan sukses ya buat Pak Anton, dan sehat-sehat selalu juga buat keluarga dan istri. Saya sangat terinspirasi juga istri dari Pak Anton yang sangat melakukan pertanyaan yang luar biasa gitu. Dan tadi waktu di awal menurut Papi gimana? Wah ini luar biasa. Itu jadi saya juga, buat anak-anak muda yang mau cari istri, carilah istri yang seperti itu juga ya Pak ya. Oke, thank you Pak Anton. Salam buat keluarga juga dan keluarga besar TX Travel. Thank you Pak. Ya, makasih. Ya, makasih Pak. Nah, oke, buat teman-teman yang nonton, thank you udah join in bersama kami. Ya, dan ini dari CD kita selalu ada rutin tiap minggu. Nanti minggu depan kita juga masih ada lagi. Dan juga menginformasikan kami di CD juga ada namanya CD Counseling yang bertujuan untuk membantu konsultasi buat teman-teman yang, dan itu free, konsultasi free untuk teman-teman yang butuh, kadang di situasi saat ini ya, rumit atau apa, karena dengan mengajak punya teman ngobrol yang tepat, itu akan sangat membantu untuk mengenerate ide-ide gitu. Jadi boleh DM kepada kami, nanti kita akan kontak kepada teman-teman. Itu aja. Thank you Pak Anton sekali lagi, dan thank you teman-teman, selamat malam. Sampai ketemu minggu depan. Thank you.